nasabah yang gagal bayar di pinjaman online ilegal, apakah ada resikonya? Simak video ini sampai habis, saya akan bahas tuntas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Di video kali ini saya akan membahas tentang nasabah yang melakukan gagal bayar di aplikasi pinjaman online ilegal. Apakah memiliki resiko ataupun tidak, teman-teman? Nah, di sini sebelum saya bahas lebih lanjut, yang baru bergabung di channel ini, bantu channel ini berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Oke, kita lanjut membahasnya, teman-teman. Di sini memang pinjaman online ini ada yang legal, ada juga yang ilegal. Nah, teman-teman. Nah, fintech ilegal ini sebenarnya pemerintah serta OJK ini sedang berperang, teman-teman, dengan perusahaan-perusahaan fintech ilegal. Karena mereka ini, fintech perusahaan ilegal ini memang tujuannya adalah merusak perekonomian di Indonesia. Jadi banyak sekali fintech ilegal yang memberikan pinjaman dengan bunga-bunga yang sangat tinggi. Nah, untuk kita para nasabah, jika kita sudah terlanjur pinjam di pinjaman online ilegal, apakah ada risikonya, teman-teman? Nah, di sini saya akan bahas. Untuk resiko yang paling pertama itu memang kita akan mendapatkan teror jika kita melakukan gagal bayar, teror dari DC pinjaman online ilegal itu sendiri. Namun di sini pemerintah dan juga otorisasi jasa keuangan ataupun OJK ini ternyata memang kita tidak menyarankan untuk melakukan pembayaran ke fintech ilegal, teman-teman ya. Karena memang fintech ilegal ini bisa merusak perekonomian di Indonesia serta juga bisa menyalahgunakan data-data pribadi kita untuk kedepannya, teman-teman. Jadi untuk kalian, resiko yang paling pertama sih memang cuman penyebaran ataupun teror DC saja, teman-teman. Nah, tapi jangan khawatir, karena jika DC pinjol ilegal ini meneror kita, teman-teman, di sini pemerintah itu menyarankan kita untuk melaporkannya ke pihak kepolisian, teman-teman. Karena memang pemerintah dan OJK ini sedang terus memberantas fintech ilegal, yaitu perusahaan-perusahaan dari luar negeri ini, teman-teman. Jadi walaupun kita resikonya cuma minim, kita cuma dapat teror saja, tapi untuk pemerintah dan juga OJK ini mendukung masyarakat. Bahkan Kominfo itu menyarankan bahwa kita pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke pinjaman online ilegal dan jangan dibayar. Mendukung masyarakat seperti itu. Tapi biarlah pemerintah dan juga OJK yang melakukan, yang memberantas pinjaman online ilegal ini. Saya tidak akan menyarankan untuk kalian ikut campur untuk bisa memberantas. Mungkin di Indonesia, di pihak hukum Indonesia mungkin ini tidak ada masalahnya, teman-teman ya. Tapi untuk hukum agama mungkin ini akan berakibat fatal, teman-teman, seperti itu. Jadi untuk kalian, saya tidak menyarankan untuk itu. Tapi walaupun memang kalau kalian sudah terlanjur misalkan pinjam di pinjaman online ilegal, nah kalau untuk gagal bayarnya ini sendiri ya tidak masalah, tidak ada resiko sama sekali untuk hukum di pemerintahan. Bahkan kalau ada debt collector yang menagih hutang ke nasabah, yaitu debt collector pinjol ilegal, biasanya itu mengancam kita laporkan saja ke pihak yang berwajib, teman-teman. Karena untuk fintech ilegal ini memang sudah menyalahgunakan data-data pribadi. Ini sudah masuk ke jalur hukum, karena pemerintah juga bisa menindaklanjuti dengan pasal berlapis, teman-teman. Ada pasal pidana ataupun hukum pidana dan juga perdata, teman-teman ya. Jadi untuk fintech ilegal ini tentunya pasti akan mendapatkan pasal hukum itu, teman-teman. Jadi bisa dipidana ataupun perdata juga akan dikenakan, teman-teman, untuk fintech ilegal ataupun debt collector ilegal, teman-teman. Jadi kita disarankan untuk melapor ke pihak yang berwajib ataupun kepolisian jika kalian memang sudah terlanjur
gagal bayar di fintech ilegal dan ada teror-teror dari debt collector, jadi kita diwajibkan ataupun disuruh untuk melapor saja ke pihak yang berwajib ataupun kepolisian. Nah, itu sih dari anjuran pemerintah dan juga otorisasi jasa keuangan, teman-teman. Jadi untuk SYI itu sendiri juga sedang memberantas terus-menerus fintech-fintech ilegal, karena kemarin juga di bulan Agustus kemarin saya sudah bahas 71 fintech ilegal itu sudah ditutup, teman-teman, atau sudah diberantas, teman-teman. Tapi masih banyak juga pinjol ilegal yang lainnya, karena memang perusahaan-perusahaan ini perusahaan besar terus mengganti nama. Misalkan yang ini sudah ditutup, namanya berganti lagi seperti itu, teman-teman. Jadi untuk kalian resikonya cuman ancaman-ancaman, tapi tenang, kalian bisa langsung laporkan ke pihak yang berwajib, ataupun kalian kalau daerah Jakarta itu sudah ada yang namanya warung pinjol, jadi kita bisa langsung lapor ke warung pinjol itu sendiri, teman-teman ya, kalau daerah Jakarta. Kalau di kota-kota lain mungkin belum ada, teman-teman ya. Nah, itu sedikit informasinya, teman-teman, tentang resiko nasabah yang gagal bayar di pinjaman online ilegal. Seperti itu, mudah-mudahan kalian yang terjerat pinjaman online segera dibereskan, segera diberikan jalan yang terbaik nantinya ke depannya supaya bisa terlepas dari jerat pinjaman online, teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini saja, semoga bermanfaat. Saya pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.